bagaimana bagaimana bahasa itu digunakan di masyarakat nyata, di masyarakat apa, apa namanya di real masyarakat atau di komunitas masyarakat gitu. Nah, materi pertama yaitu mengenai komunikasi bahasa. Kelompok satu hari ini akan mempresentasikan mengenai poin-poin ini. Kiranya saya hanya memberikan pengantar. Nanti lebih lengkapnya kelompok satu yang akan menyampaikan ya mengenai hakikat bahasa. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai bahasa, dia memiliki ciri-cirinya. Nah, jadi ini hewan ini punya bahasa atau tidak ya? Gitu. Nah, kalau tidak memenuhi ciri-ciri ini, artinya itu bukan menjadi bahasa, itu bukan bahasa, gitu. Nah, kalau menurut pakar-pakar linguistik, hakikat bahasa, bahasa itu dia memiliki ciri-ciri. Ada tiga ciri utamanya. Bahasa itu, pertama dia memiliki ciri berupa sistem, kedua dia memiliki lambang, dan ketiga dia memiliki bunyi. Gitu. Jadi bahasa adalah sistem lambang bunyi. Jadi dia ada sistemnya. Nah, sistem bahasa Indonesia dengan sistem bahasa Arab tentu beda. Sistem itu kita bisa katakan dengan misalnya cara mengucapkannya, cara mengartikulasikannya, tata bahasanya, pembentukan katanya, dan lain sebagainya itu yang dikatakan sebagai sistem. Yang saat ini sedang teman-teman pelajari di PBAUNJ. Teman-teman sedang mempelajari sistemnya bahasa Arab. Fonologinya bagaimana, morfologinya bagaimana, sintaksis, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri satu dari bahasa. Dia memiliki sistem. Dan setiap bahasa memiliki sistem yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sistemnya beda, ya kan? Cara mengucapkannya beda, tata bahasanya beda, pembentukan katanya berbeda gitu. Jadi ciri pertama dari bahasa adalah sistem. Yang kedua, lambang. Setiap setiap bahasa yang memiliki sistem pasti ada lambangnya. Lambangnya berupa apa? Lambang bahasa tulisnya. Jadi kalau bahasa Indonesia, ini lambang bahasa tulisnya seperti yang kita lihat semua di layar. Lambang bahasa Arab ya seperti huruf apa namanya? Abjadnya bahasa Arab gitu ya. Bahasa Rusia, nah dia punya lambangnya sendiri. Bahasa India punya lambangnya sendiri. Korea, Jepang punya lambangnya sendiri. Jadi ciri kedua dari sesuatu dikatakan sebagai bahasa adalah punya lambang. Yang ketiga, punya bunyi. Ada bunyinya. Nah, jadi kita terkadang kalau kita tidak tahu perbedaan antara, dulu saya nggak tahu nih bedanya Korea, Jepang sama Cina, nggak tahu. Kayaknya sama deh gitu. Tapi karena sudah sering terpapar sama film-film Korea, saya sekarang sudah bisa membedakan ini Korea, ini Cina gitu. Tapi kalau Jepang tuh kadang masih saru gitu. Nah, jadi apa namanya? Bahasa itu ciri-cirinya adalah tiga, sistem, lambang, bunyi. Tiga itu. Bagaimana dengan hewan? Hewan bukannya punya bahasa, gitu kan? Kucing punya bahasa. Apalagi anjing misalnya punya bahasa juga gitu. Apakah itu dikatakan sebagai bahasa? Nah, kalau dalam komunikasi sehari-hari ya mungkin kita katakan ya mereka sedang berkomunikasi, mereka pakai bahasa mereka, bahasa hewan gitu kan. Tapi kalau secara struktur linguistik, dalam kajian linguistik, itu tidak dikatakan sebagai bahasa karena dia tidak memenuhi unsur sistem, tidak memenuhi unsur lambang, tapi hanya memenuhi unsur bunyi saja gitu. Jadi kalau dalam linguistik itu dikatakan bahwa hewan itu dia berkomunikasi melalui bunyi. Jadi bukan berkomunikasi melalui suara. Bukan berkomunikasi melalui bahasa. Gitu kira-kira. Ya. Jadi bahasa ada tiga ciri-cirinya, sistem, lambang, bunyi. Nah, ada lagi syarat-syaratnya. Bunyinya nih yang bagaimana ada istilah arbitrer dalam bahasa. Dalam bahasa tuh arbitrer. Arbitrer itu artinya mana suka. Suka-suka si pengguna bahasanya untuk menyebutkan sebuah kata. Gitu. Nah, misalnya kata sirah dalam bahasa Sunda itu artinya kalau nggak salah kepala katanya. Sirah itu kepala. Tapi kalau dalam bahasa Minang, sirah itu artinya merah. Gitu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kearbitreran bahasa. Jadi kalau orang Minang kalau ngomong sirah ya itu artinya warna merah gitu. Misalnya saya pakai jilbab warna sirah gitu. Berarti warnanya warna merah jilbab saya misalnya gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai kearbitreran bahasa. Setiap kelompok, setiap orang bebas mana suka dia menggunakan bahasa atau kata yang mana. Nah, tapi
si arbitrer ini diikat dengan istilah konvensional. Konvensional ini artinya bukan klasik ya, tapi konvensi. Konvensi itu dia mengikat bahwa adanya kesepakatan antar pengguna bahasa untuk menyebutkan kata tertentu gitu. Jadi suka-suka orang Sunda untuk mengatakan sirah itu kepala gitu ya, dan suka-sukanya orang Minang untuk menyebutkan kata sirah itu artinya warna merah gitu. Itu ya. Jadi ada kearbitreran bahasa. Jadi terkadang ada bahasa tertentu yang di bahasa Sunda itu artinya kasar, tapi ternyata kalau di bahasa lain, loh ini boleh digunakan, itu tidak kasar gitu. Nah, itu makanya dikatakan sebagai kearbitreran bahasa. Itu. Nah, ini mengenai hakikat bahasa. Nanti secara lebih jelas akan dilengkapi oleh kelompok satu. Kemudian, fungsi-fungsi bahasa. Berkaitan dengan fungsi bahasa, tentu sudah tahu bahasa itu untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi, dua arah, dua arah, banyak arah, dan lain sebagainya. Nah, sesuatu itu dikatakan komunikatif, masuk ke materi yang berikutnya, komunikatif. Sesuatu dikatakan komunikatif jika komunikasi dilakukan oleh satu atau dua orang yang berkomunikasi secara sadar. Kata kuncinya sadar, gitu ya. Jadi kalau nggak sadar itu belum komunikasi. Misalnya Farid komunikasi dengan Hatami Bayhaqi. Hatami Bayhaqi lagi ngigo nih ceritanya. Lagi tidur satu kosan misalnya ngigo. Terus Farid ngajak orang ngigo ini untuk berbicara. Pasti dijawab kan? Nah itu tidak komunikatif. Walaupun nyambung misalnya jawabannya gitu. Nah itu tidak komunikatif karena Hatami dalam kondisi tidak sadar gitu. Itu tidak komunikatif. Nah, syarat lain dalam komunikasi itu ada namanya, mungkin nanti kelompok ini menjelaskan ya, ada namanya apa namanya coding, ada namanya encoding dan decoding. Jadi kalau encoding itu dari saya menyampaikan pesan kepada teman-teman, kalau decoding itu bagaimana teman-teman menerima pesan dari saya. Nah, terkadang ada gangguan nih di decoding dengan encoding. Misalnya, saya menyampaikan pesan kepada teman-teman, tapi gangguan sinyal. Sayanya gangguan sinyal. Pesannya kan tidak sampai kepada teman-teman, gitu. Nah, itu gangguan itu yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak komunikatif, gitu. Atau misalnya ada bising. Misalnya komunikasi nih, tapi bising, jadi miskom biasanya gitu. Nah, miskom itu terjadi bisa dilihat miskomnya dari si pengirim pesan atau si penerima pesan. Kalau miskomnya dari pengirim pesan, berarti ada gangguan di encodingnya. Entah saya sinyalnya buruk, atau saya suaranya terlalu kecil, atau saya menggunakan bahasa yang tidak difahami oleh lawan bicara saya, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman menghadapi miskomunikasi dengan teman sendiri, coba lihat apa yang menyebabkan miskomunikasi dari sisi teman-teman yang menyampaikan informasi atau dari sisi teman kalian yang menerima informasi. Mana tahu teman kalian menerima informasi satu dalam kondisi tidak sadar, maksudnya tidak sadar tuh nggak ngeh, ternyata lagi sedang diajak bicara. Dua, ternyata kondisi dia sedang tidak fokus misalnya atau apa. Atau ketiga, misalnya memang jarak komunikasinya yang terlalu jauh misalnya. Jarak komunikasi, sorry. Jarak komunikasinya yang terlalu jauh. Oke, lanjut lagi. Maaf tadi ada sedikit telepon. Nah, itu ya. Jadi kiranya ini yang akan dibahas oleh kelompok satu, bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Kemudian untuk kelompok dua akan membahas mengenai masyarakat bahasa. Nah, dalam masyarakat bahasa ini ada beberapa istilah yang akan teman-teman pelajari. Ada language, ada leng, ada perol. Nah, ini bahasa dari Ferdinand de Saussure ya. Jadi kalau language itu ya tadi sistem lambang bunyi bersifat arbitrer, yaitu si bahasa itu sendiri. Dia sifatnya umum, global, universal. Jadi semua orang, semua manusia ini memiliki bahasa. Bahasanya apa berdasarkan mereka tinggal di komunitas yang mana. Gitu karena saya tinggal di Indonesia, komunitas saya menggunakan bahasa Indonesia ya saya berarti langgam saya bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya saya tinggal di Jawa,
kemudian Jawanya di Jawa Barat, misalnya berarti komunitas bahasa saya bahasa Sunda, misalnya gitu ya. Jadi langgaj ini sifatnya sangat universal. Sementara kalau yang kedua mengenai leng, ini langgaj, ini leng. Nah, kalau leng itu sudah melihat sistem bahasa dari setiap bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi misalnya bahasa Arab, dia punya leng sendiri nih. Oh, ini lengnya bahasa Arab atau sistemnya bahasa Arab. Bahasa Indonesia, oh ini leng atau sistemnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, oh ini leng atau sistemnya bahasa Inggris. Nah, tapi kalau Perel, Perel itu sudah bagaimana implementasi dari leng ini sendiri. Nah, makanya mungkin teman-teman gini, eh, mungkin pernah ditanya, prodi apa? Pendidikan bahasa Arab. Terus dinyanyikan, teman-teman diputarkan lagu Arab, misalnya lagunya siapa? Amiyah. Coba dong artikan. Ya, saya nggak tahu. Loh, katanya bahasa Arab. Kok nggak tahu? Gitu. Nah, karena bahasa Arab itu cakupannya sangat luas. Jadi bahasa Arab misalnya. Nah, bahasa Arab itu dia memiliki variasi lagi. Variasinya ada fusha, ada amiyah gitu. Nah, amiyah dia secara parallel itu bervariasi lagi. Amiyah mana dulu? Amiyah Mesir sama Saudi beda gitu. Nah, jadi parallel itu dia sudah melihat bagaimana implementasi dari bahasa itu sendiri gitu ya. Jadi kalau Lang itu melihat sistem bahasanya. Jadi kalau Arab ya sistemnya gini. Kalau Perel ya bagaimana orang mengartikulasikannya ya mungkin sama-sama aja cuman lahjahnya apa namanya kosakatanya aja yang berbeda gitu. Nah, terkadang karena kesamaan sistem ini sehingga beberapa komunikasi menjadi nyambung. Contoh misalnya kita dengan Malaysia itu memiliki kesamaan sistem bahasa karena asal usulnya dari rumpun bahasa Melayu yang sama. Sehingga paralelnya walaupun kita orang Indonesia, yang satu orang Malaysia, komunikasi nyambung karena leng kita sama, nah gitu. Tapi beda saat kita komunikasi sama orang Jepang nggak nyambung karena leng kita berbeda gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, kok nggak bisa baca ini, nggak bisa menerjemahkan ini karena dia menjadi apa namanya? Karena dia memiliki perbedaan. Oh iya, siap. Karena dia memiliki perbedaan sistem, makanya itu kalian bisa jawab karena ada leng, ada parallel yang membedakan antara sistem kebahasaan. Gitu. Kalau verbal repertoire itu berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan beberapa bahasa. Jadi kadang ada pakar yang mengatakan kalau kita bisa menggunakan satu bahasa berikut dengan dialek-dialeknya, itu artinya kita sudah bisa menggunakan beberapa bahasa. Jadi misalnya, saya bisa bahasa Arab nih, tapi saya juga bisa nih bahasa Amiyah Mesir, bisa. Oh, berarti saya bisa dua bahasa gitu. Jadi Arab Fusha sama bahasa Arab Mesir gitu. Jadi dianggap sebagai bisa dua bahasa, walaupun secara lain kita melihat ini masih satu bahasa yang sama, ya. Kalau masyarakat bahasa ya berkaitan dengan sejauh mana komunitas atau lingkup dari bahasa itu digunakan atau dipelajari. Dan kalau situasi bahasa Arab ya tadi yang saya sudah sampaikan ya, ada bahasa Arab Fusha, ada Amiyah. Bahasa Arab Fusha itu juga terbagi lagi, ada Fusha Turos, ada Fusha yang umum. Fusha Turos itu biasanya dia berkaitan dengan bahasa bahasa Arab yang sangat klasik yang mengkaji mengenai sastra, kajian-kajian kitab gitu ya. Kalau Fusha yang umum kita gunakan kan yang Fusha yang memang digunakan atau dipelajari sehari-hari gitu. Nah, Amiyah terbagi lagi nih. Tapi mungkin nanti kapan lah ya, nanti saya coba jelaskan, saya cari dulu filenya. Jadi bahasa Amiyah itu pernah ada penelitian yang membedakan antara bahasa Amiyah perempuan terdidik dengan perempuan yang tidak apa yang tidak apa ya, tidak melanjutkan pendidikan. Katanya bahasanya beda gitu. Jadi pernah ada kan karena kan perempuan di Arab itu kan cukup terbatas ininya ya. Apa namanya? Pergerakannya gitu. Nah, tapi perempuan-perempuan yang mengalami pendidikan itu punya apa namanya? Katanya punya gaya bahasa yang berbeda dengan perempuan-perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan gitu. Nah, nanti saya cari dulu deh itu penelitiannya gitu ya. Bahasa dan gender ya umum lah gitu. Oke. Kiranya itu pengantar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok satu dan 2 melakukan presentasi. Namun demikian, ini saya mohon maaf ya, saya di apa namanya
ada panggilan dari Pak WR1. Jadi saya hadir di Zoom ini, saya menyimak, tapi mungkin saya tidak bisa berkomunikasi gitu. Karena saya ikut mendua lah ceritanya. Jadi saya minta bantuan teman-teman kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 1 presentasi, teman-teman mengajukan jawaban, mengajukan soal, kemudian kelompok 2 presentasi, teman-teman mengajukan soal, kemudian baru semuanya dijawab di akhir. Kelompok 1 dan kelompok 2 menjawab pertanyaan yang masuk gitu. Saya hadir menyimak ya mungkin nanti kalau ada hal-hal yang apa nanti saya di chat gitu, saya di meeting chat gitu ya. Oke, saya silahkan waktu dan tempat saya kembalikan kepada teman-teman dari kelompok 1 dan 2. Silahkan untuk diatur, mungkin presentasinya tidak perlu lama-lama, 20 menit aja juga udah cukup gitu. Ya, silakan kelompok 1. Oke, teman-teman ada yang mau ditunjukkan ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat, uh,
Ustazah Putih Zularbi selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, juga teman-teman kelas B dan kelas D yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi komunikasi bahasa. Boleh di next? Baik, dari kelompok 1, anggotanya tadi dari saya sendiri, Alfiah, dengan rekan saya Ananda Soka Alfiani, Muhammad dan juga Naila Wironisa. Next. Oke, untuk materi pada hari ini, seperti yang tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustazah Putih, yaitu berkaitan dengan komunikasi bahasa yang terdiri dari materi hakikat bahasa, fungsi-fungsi bahasa, hakikat komunikasi, komunikasi bahasa, dan juga bahasa manusia. Sebelum berlanjut ke pembahasan, kita perlu tahu bahwasanya bahasa itu merupakan alat utama dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Nah, dalam kajian sosiolinguistik, bahasa itu nggak cuma dipandang sebagai sistem simbol, tetapi juga alat sosial yang mana itu digunakan dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi bahasa itu kadang nggak selalu berjalan secara efektif. Jadi kita perlu tahu apa sih perbedaannya, apa sih yang mempengaruhi penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita perlu memahami konsep-konsep dasar dari bahasa dan komunikasi ini. Oke, boleh di next? Ya, materi pertama yaitu ada tentang hakikat bahasa yang akan disampaikan oleh Muhammad Maftusani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Alia atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian hakikat bahasa menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Ferdinand de Saussure. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dan yang kedua itu ada dari Krida Laksana. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Lalu yang ketiga ada Edward Sapir, yaitu bahasa adalah metode manusia yang bersifat non-instingtif untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan keinginan melalui simbol-simbol yang dihasilkan secara sadar. Yang terakhir itu ada dari Naum Chomsky. Bahasa merupakan sistem yang menghubungkan antara bunyi dengan makna yang digunakan manusia untuk membentuk dan memahami kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Baik, boleh next. Oke, di sini ada ciri-ciri karakteristik bahasa. Jadi bahasa itu sebagai alat komunikasi manusia memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dari sistem komunikasi lainnya. Dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik, ciri-ciri bahasa menunjukkan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga sistem sosial yang cukup kompleks. Kayak di sini bahasa juga ada beberapa ciri khas yang membedakan dari sistem komunikasi lainnya. Yang pertama itu ada bahasa bersifat sistematis. Jadi bahasa merupakan suatu sistem yang tersusun secara teratur dan memiliki pola tertentu. Sistem ini mencakup beberapa tingkatan yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Setiap unsur bahasa saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Seperti perubahan satu bunyi aja itu bisa menyebabkan perubahan makna kata. Yang kedua itu ada bahasa berupa lambang. Bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi yang mewakili suatu konsep tertentu. Lambang bahasa bukan benda itu sendiri, melainkan representasi dari bahasa gagasan. Sini contohnya mungkin kata rumah ya. Kata rumah itu bukan bangunan tempat tinggal, tapi lambang bunyi yang mewakili konsep tempat tinggal. Karena bahasa berupa lambang, maka manusia dapat menyampaikan gagasan abstrak, menceritakan masa lalu, merencanakan masa depan, dan
menyampaikan perasaan. Yang ketiga itu bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya hubungan antara lambang bahasa dan maknanya tidak bersifat wajib atau alami. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjelaskan bahwa hubungan antara penanda dan petanda itu bersifat bebas. Dalam sosiolinguistik, sifat arbitrer ini memungkinkan munculnya dialek, ragam bahasa, bahasa gaul, dan variasi sosial budaya. Mungkin contohnya kayak air ya. Air itu dalam bahasa Indonesia ya air. Kalau bahasa Inggris ya water, dan bahasa Arab itu maun. Jadi di sini tuh nggak ada alasan ilmiah kenapa air itu disebut air. Nggak ada alasan kenapa cairan benda cair itu disebut air. Kenapa air bisa disebut air? Karena air itu merupakan kesepakatan sosial di mana benda cair tersebut itu disebut air. Yang selanjutnya itu ada bahasa bersifat konvensional. Bahasa itu digunakan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat pemakainya. Tanpa kesepakatan tersebut, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Jadi, semisal saya bikin kata tempat duduk itu bermakna kursi. Jadi, semua masyarakat memahami kalau tempat duduk itu tuh kursi namanya. Selanjutnya itu ada bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya bahasa mampu menghasilkan kalimat baru yang jumlahnya tidak terbatas. Di sini contohnya ada kayak saya belajar bahasa Arab, terus dikembangkan lagi saya belajar bahasa Arab di kampus. Lalu dikembangkan lagi saya belajar bahasa Arab di kampus setiap pagi. Seperti itu. Di sini ada menurut Noam Chomsky, kemampuan ini disebut sebagai creative aspect of language, yaitu kemampuan manusia menghasilkan struktur bahasa yang tidak terbatas. Jadi bahasa ini tuh sifatnya itu kebebasan, tidak ada terpatok oleh apapun itu. Karena itu bahasa bersifat dinamis. Bahasa selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, budaya, teknologi, dan masyarakat. Dalam sosiolinguistik, perubahan bahasa dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan teknologi, interaksi antar budaya, dan globalisasi. Di sini ada contohnya itu sebagai kayak kata contoh daring kali ya, daring. Jadi daring itu sebelum adanya COVID, daring ini kan belum populer ya. Karena adanya COVID, daring ini jadi orang-orang pada tahu, oh daring ini tuh belajar secara online gitu. Lalu yang terakhir itu ada bahasa bersifat manusiawi. Bahasa hanya dapat berkembang dalam masyarakat. Jadi tanpa adanya masyarakat itu bahasa tuh nggak bakal berfungsi secara normal. Bahasa itu digunakan untuk berinteraksi. Makanya kita tuh butuh masyarakat. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada komponen-komponen bahasa yang sudah dijelaskan ya, tadi sedikit disinggung oleh dosen pengampu kita. Yang pertama itu ada fonologi. Fonologi itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Fonologi membahas bagaimana bunyi dihasilkan, dibedakan, dan digunakan dalam suatu bahasa. Menurut Abdul Khair, fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi dan bagian sistem bahasa. Di sini ada contohnya paku menjadi baku. Jadi beda satu huruf aja bisa memperubah makna gitu, paku dan baku. Selanjutnya itu ada morfologi. Morfologi itu merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata bentuk kata serta proses pembentukannya. Sehingga ada contoh kata ajar. Ajar itu bisa dikembangkan sebagai belajar, pengajar, pelajaran, dan lain-lain gitu. Yang ketiga itu ada sintaksis. Sintaksis merupakan cabang linguistik yang mempelajari susunan kata menjadi kalimat. Contohnya itu kayak saya belajar membaca buku. Nah itu kan benar ya. Kalau tidak sesuai sama sintaksis kayak membaca saya buku belajar tuh itu nggak sesuai. Yang terakhir itu ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Di sini ada contoh kepala. Kepala itu bisa bersifat bagian tubuh, bisa bersifat ketua, bisa bersifat pemimpin dari suatu organisasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Dikembalikan ke Alia. Baik, terima kasih Maftu atas penjelasannya berkaitan dengan hakikat bahasa. Selanjutnya akan disampaikan materi fungsi-fungsi bahasa dan fungsi-fungsi bahasa yang akan disampaikan oleh Ananda Pak kepada. Baik, syukron Alia yang sudah mempersilakan. Di sini Ana akan membacakan mengenai fungsi-fungsi bahasa. Oke, yang pertama di dalam fungsi-fungsi bahasa itu memiliki beberapa fungsi-fungsi yang harus kita notes atau yang harus kita perhatikan. Apa sih fungsi dari bahasa itu? Kenapa bahasa itu diciptakan? Kenapa bahasa itu harus ada di setiap negara atau di setiap kehidupan gitu. Yang pertama ada fungsi ekspresif. Oke, sebentar. Yang pertama ada fungsi ekspresif atau biasa juga disebut dengan fungsi emotif. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi ekspresif itu? Fungsi ekspresif adalah fungsi bahasa untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan sikap penutur. Nah, dalam fungsi ini bahasa digunakan sebagai sarana mengekspresikan kondisi batin. Kayak contohnya itu kayak rasa senang, rasa sedih, marah, atau kecewa. Nah, menurut Roman Jacobson pada tahun 1960, fungsi emotif ini berfokus pada penutur, sehingga bahasa mencerminkan keadaan psikologis penutur. Yang kedua ada fungsi konotif atau fungsi direktif. Fungsi konotif itu bertujuan untuk memengaruhi atau mengarahkan perilaku orang lain. Nah, contohnya itu kayak memberi perintah, ajakan, larangan, atau permintaan. Nah, dalam teori Roman Jacobson, fungsi ini berorientasi pada penerimaan pesan karena tujuan utamanya adalah menghasilkan respons. Selanjutnya ada fungsi referensial. Apa sih fungsi referensial itu? Fungsi referensial itu fungsi yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta mengenai dunia di luar bahasa. Nah, fungsi ini bersifat objektif dan berfokus pada isi pesan. Konsep ini berkaitan dengan teori tanda dari Ferdinand de Saussure yang menjelaskan hubungan antara penanda, signifier, dan petanda signifid dalam mempresentasikan realitas. Selanjutnya yang keempat ada fungsi fatik. Fungsi faktik ini digunakan untuk menjalin, menjaga, dan mengakhiri komunikasi. Contohnya kayak sapaan gitu, atau basa-basi, atau ungkapan seperti halo dan apa kabar. Nah, menurut Delhimus, fungsi ini penting dalam menjaga hubungan sosial dan komunikasi. Oke, boleh di next. Selanjutnya yang kelima itu ada fungsi metalingual. Fungsi Nah, sepertinya Nanda ada kendala, jadi saya izin melanjutkan terlebih dahulu. Untuk fungsi bahasa yang kelima, yaitu ada fungsi metalingual, yaitu penggunaan bahasa digunakan untuk menjelaskan bahasa itu sendiri. Contohnya seperti definisi kata atau penjelasan tata bahasa. Jadi, kalau misalnya satu kata tertentu, itu dijelaskan lagi menggunakan bahasa. Fungsi ini berkaitan dengan kajian struktur bahasa yang dikembangkan oleh Noam Chomsky dalam teori tata bahasa generatif. Lalu yang keenam ada fungsi puitik. Fungsi puitik ini menekankan pada keindahan atau keestetikan bahasa. Contohnya di
disampaikan pada karya-karya sastra seperti karya puisi, pantun, dan lain-lain. Jadi fokusnya itu terletak pada bentuk dan gaya bahasanya. Nah, menurut Roman Jakobson juga fungsi ini itu berorientasi pada pesan itu sendiri. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, fungsi bahasa ini punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan kenegaraan khususnya. Nah, fungsinya untuk apa aja? Pertama, sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Ini sudah pasti. Lalu yang kedua, sebagai sarana pembentukan identitas budaya. Ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, karena satu bahasa maka satu pemikiran juga yang akhirnya nanti disampaikan. Lalu yang keempat, sebagai media penyampaian kebijakan dan juga pendidikan. Maka pandangan Haymes menegaskan bahwasanya penggunaan bahasa harus sesuai dengan konteks sosial agar komunikasi berjalan dengan efektif. Apakah sudah ada? Baik, selanjutnya demikian penjelasan berkaitan dengan fungsi bahasa. Selanjutnya yaitu tentang hakikat komunikasi yang akan disampaikan oleh Naila. Tes, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, silakan. Oke, mohon maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala sinyal, jadi susah banget masuknya. Oke, di sini Anda izin off cam ya. Kita lanjut ke hakikat komunikasi. Di dalam komunikasi juga memiliki beberapa hakikat. Yang pertamanya sudah jelas mengenai pengertian komunikasi sendiri. Di sini ada pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Harlow de Laswell. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses menjawab pertanyaan. Siapa yang mengatakan, apa yang dikatakan, melalui saluran apa ia mengatakannya, kepada siapa ia mengatakan dengan efek apa. Sementara itu, menurut Everett M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian ide dari sumber kepada penerima dengan tujuan mengubah perilaku. Selanjutnya ada menurut Onong Usiana Effendi. Ia mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu dan mengubah sikap dari perilakunya gitu. Selanjutnya di dalam hakikat komunikasi terdapat unsur-unsur komunikasi. Apa aja sih unsur-unsur komunikasi? Di sini terdapat 5 unsur komunikasi. Terdapat 5 unsur komunikasi utama, yaitu yang pertama ada pengirim atau sender, yang artinya itu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan atau message, yaitu informasi atau ide yang disampaikan. Yang ketiga ada saluran atau channel, yaitu media yang digunakan. Bisa melalui lisan, tulisan, atau media digital. Selanjutnya ada penerima atau receiver, yaitu pihak yang menerima pesannya. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback, respon dari penerima terhadap pesan. Oke, selanjutnya adalah proses terjadinya komunikasi. Di dalam hakikat komunikasi juga terdapat proses terjadinya komunikasi. Komunikasi bisa dikatakan komunikatif apabila proses-prosesnya terjalani, yaitu ada 5 tahap yang harus yang dilakukan agar proses komunikasi terjadi. Yang pertama ada pengirim memiliki ide atau gagasan. Jadi sebelum kita melakukan komunikasi, sebaiknya pengirim itu memiliki ide atau gagasan yang akan dikomunikasikan, yang akan disampaikan. Yang kedua, ada ide tersebut dikodekan menjadi pesan. Ketika pengirim sudah memiliki ide atau gagasan yang akan disampaikan, kemudian ide tersebut dikodekan menjadi sebuah pesan gitu. Selanjutnya, yaitu pesan disampaikan melalui saluran tertentu. Ketika seorang pengirim sudah memiliki ide
ide tersebut sudah dikodekan atau sudah ditafsirkan atau sudah ditulis atau sudah diungkapkan menjadi pesan, kemudian pesan itu disampaikan melalui saluran tertentu. Salurannya itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu bisa menggunakan lisan, tulisan, atau media digital. Selanjutnya, pesan itu disampaikan melalui pesan tertentu agar tersampaikan kepada seorang penerima. Nah, penerima ini menerima pesan tersebut, lalu menafsirkan pesan tersebut, dan juga menyimak pesan tersebut. Ketika pengirim sudah memiliki ide, idenya sudah dikodekan menjadi sebuah pesan, kemudian pesannya sudah disampaikan, dan kemudian penyampaian pesannya sudah diterima oleh penerima, baru yang terakhir penerima memberikan umpan balik atau feedback. Nah, ketika 5 hal ini sudah terjadi, maka proses komunikasi dapat terjadi dengan efektif gitu. Selanjutnya, menurut Shannon Weaver, proses ini juga dapat terganggu oleh gangguan yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang keempat, di dalam hakikat komunikasi, yaitu ada jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, berdasarkan cara penyampaian, yang kedua, berdasarkan bentuknya. Nah, di dalam jenis komunikasi yang pertama, yaitu yang tadi, berdasarkan cara penyampaian, terdapat 2 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, apa sih komunikasi verbal itu? Kalau komunikasi verbal itu yang menggunakan kata-kata seperti lisan atau tulisan yang biasa kita ucapkan nih. Kita ngomong, berbicara, atau kita mengetik lewat pesan WhatsApp atau DM Instagram, itu masuknya ke dalam komunikasi verbal. Selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu yang kayak gimana sih? Yang kayak menggunakan gestur, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh gitu. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Yang berdasarkan bentuknya ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada komunikasi lisan, dan yang kedua ada komunikasi tulisan. Sepertinya udah jelas ya, komunikasi lisan itu yang dilakukan secara langsung, percakapan atau diskusi. Yang kedua, komunikasi tulisan juga sepertinya sudah pada tahu ya, kalau misalkan komunikasi tulisan itu yang melalui media tertulis seperti surat, pesan, atau artikel. Nah, menurut Edward de Hall, komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam menyampaikan makna dalam interaksi sosial. Selanjutnya, ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan komunikasi dapat mengganggu penyampaian pesan. Antara lain, yang pertama ada hambatan fisik atau gangguan lingkungan seperti suara bising, jarak, dan sebagainya. Selanjutnya ada hambatan psikologis, yaitu emosi dan juga prasangka. Yang ketiga ada hambatan semantik, yaitu perbedaan pemahaman bahasa. Yang keempat ada hambatan budaya, yaitu perbedaan nilai dan kebiasaan. Menurut Shannon Weaver, hambatan ini disebut sebagai noise dalam proses komunikasi atau disebut juga sebagai hambatan-hambatan dalam komunikasi. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada prinsip komunikasi. Ini masuk ke dalam hakikat komunikasi yang terakhir, yaitu ada prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Agar komunikasi kita berjalan efektif, perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, ada kejelasan, yaitu pesan harus mudah dipahami agar orang yang menerima pesan bisa menyimak atau ngerti terhadap pesan yang kita sampaikan. Ini termasuk dalam prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Selanjutnya yang kedua ada ketepatan, yaitu informasi harus benar. Jadi nggak bisa kita menginformasikan sesuatu ketika informasinya itu masih belum jelas gitu, atau hoax. Ini bisa memicu terhadap komunikasi yang tidak efektif jika informasinya tidak tepat. Selanjutnya ada kesesuaian konteks, yaitu disesuaikan dengan situasi dan audiens. Selanjutnya ada umpan balik, adanya respon untuk memastikan pemahaman. Yang terakhir ada konsistensi, yaitu tidak menimbulkan makna ganda atau ambigu. Menurut Efford M. Rogers, komunikasi yang efektif mampu mempengaruhi sikap dan perilaku penerima. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada komunikasi bahasa yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Nanda, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya belum bisa on cam karena sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, sebelum kita masuk ke materi komunikasi bahasa, tadi kita sedikit mention dulu
apa sih arti bahasa yang sudah dijelaskan Maftuh tadi gitu kan. Jadi bahasa itu kan artinya simbol atau lambang bumi yang arbitrer gitu. Sedangkan maksudnya si bahasa ini bisa kita sebut sebagai alat atau media atau sarana kan gitu. Kemudian kayak yang udah dijelasin Nanda tadi juga, pengertian komunikasi itu kan sebuah proses penyampaian ide atau gagasan gitu. Yang mana dia itu sifatnya kayak aktivitas gitu. Nah, kan kedua hal ini tuh kan berbeda gitu. Tapi ternyata mereka itu saling keterkaitan satu sama lainnya gitu. Nah, dari mana kita lihat keterkaitannya ini? Jadi keterkaitannya ini terlihat di dalam definisi bahasa berdasarkan perspektif linguistik dan juga komunikasi gitu. Di mana si bahasa itu tuh fungsinya sebagai sarana ataupun media yang dipakai oleh individu dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, di sisi lain juga komunikasi perlu media gitu, yaitu si bahasa itu sendiri gitu. Nah, berdasarkan hubungan ini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya uh, pengertian dari komunikasi bahasa itu adalah sebuah proses pertukaran pesan yang secara spesifik menggunakan bahasa sebagai medianya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan gitu. Nah, kemudian ada sebuah gambaran media, media. Bahasa itu tuh sebagai sarana kan tadi atau media gitu. Sedangkan si komunikasi itu kayak tujuannya gitu. Nah, untuk mencapai tujuan agar si bahasa ini tuh tercapai ketujuannya dengan baik, maka ada beberapa cara kerja atau mekanisme gitu. Yang pertama ada kemampuan. Yang pertama ada lambang-lambang bahasa gitu. Maksudnya di sini merujuk pada penggunaan lambang-lambang bahasa, baik itu lisan maupun tulisan yang mewakili pikiran ataupun benda gitu. Jadi fungsinya si lambang bahasa ini mengubah ide yang abstrak di dalam kepala jadi sesuatu yang bisa didengar atau dibaca oleh orang orang lain gitu. Kemudian poin pentingnya tanpa adanya lambang bahasa ini komunikasi manusia tuh bakal jadi sangat terbatas pada isyarat fisik gitu. Tantangannya tapi di lambang bahasa ini tuh juga ada tantangannya yaitu eh, ada orang yang menghafal kata tanpa tahu maknanya gitu. Lambang kan kayak yang kita lihat gitu kan. Jadi ada orang yang ngafal kata tanpa tahu sebenarnya makna itu tuh apa sih gitu. Tapi dia ngafal-ngafal aja terus asal make gitu. Jadi dalam komunikasi bahasa kita pemilihan kata tuh harus benar-benar mewakili konsep yang dimaksud gitu. Kemudian juga ada konteks. Jadi kita tuh harus paham konteks. Bahasa tuh nggak pernah berdiri di ruang hampa gitu maksudnya. Konteks adalah segala sesuatu di luar teks yang menentukan makna. Konteks ada dua yaitu konteks linguistik. Maksudnya adalah kata-kata sebelum dan sesudah dari suatu kalimat tersebut gitu. Jadi kita bisa memahami sesuatu berdasarkan kata atau kalimat sebelumnya maupun sesudahnya gitu kan nggak cuma satu kata doang gitu. Kemudian juga ada konteks situasional. Jadi kayak kita harus paham siapa yang berbicara, kemudian kepada siapa kita akan berbicara, kemudian kapan dan di mana kita berbicara, terus juga dalam suasana apa gitu. Apakah dalam suasana formal ataupun santai gitu. Nah, jadi poin pentingnya tuh di dalam komunikasi bahasa, kalimat yang sama itu bisa artinya beda sesuai dengan konteksnya gitu. Misalnya aku mau ngomong wah bagus sekali gitu. Kalau misalnya nih ada seorang murid yang nilainya A, terus aku mau ngucapin wah bagus sekali gitu. Kan itu kan kayak wah pujian nih gitu kan. Tapi lain halnya kalau misalnya ada anak kecil mencahin piring 100 gitu di toko gitu. Terus kayak ibunya bilang, wah bagus sekali gitu kan kayak beda konteks gitu. Jadi maksudnya ke sindiran atau kayak sarkas gitu. Wah bagus sekali gitu kan. Kemudian ada efektivitas gitu. Jadi maksudnya tuh hal itu membahas tentang sejauh mana sih komunikasi bahasa itu berhasil mencapai tujuannya. Nah, tujuannya kan tadi tuh kan komunikasi yang baik gitu kan. Komunikasi bahasa tuh dikatakan efektif jika pesannya itu tersampaikan. Jadi makna yang dikirim dari si penutur sama dengan makna yang diterima sama si mitra tuturnya gitu. Kemudian juga ekonomis, yaitu menggunakan bahasa yang tepat sasaran tanpa bertele-tele, yang justru bakalan
membuyarkan makna sebenarnya gitu. Kemudian poin pentingnya tuh efektivitas ini tuh sangat bergantung pada kemampuan si komunikatornya atau orang yang berbicaranya dalam memilih ragam bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman pendengarnya gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada karakteristik untuk memahami komunikasi bahasa. Jadi yang pertama ada penggunaan kode simbolik. Jadi di dalam interaksi bahasa, informasi itu nggak bakalan tersampaikan apa sih cuma melalui naluri atau insting atau perilaku acak gitu kan, tapi dengan kode yang terorganisir juga gitu. Kemudian juga si apa sih namanya komunikasi bahasa ini memiliki struktur sintaksis yang berbeda dengan komunikasi tanpa kata gitu, kayak misalnya apa sih namanya kayak cuman dengan senyuman atau gerakan-gerakan yang lainnya gitu kan. Jadi komunikasi bahasa ini tuh punya kaidah tertentu, ada subjeknya, predikat maupun konteksnya. Kemudian hal ini tuh memungkinkan manusia untuk bisa mengekspresikan gagasan yang rumit gitu. Kayak misalnya teori-teori ilmiah ataupun emosi yang mendalam. Kan hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa diungkapkan atau apa sih disampaikan hanya dengan melalui kayak gerakan badan gitu, terus kayak cuman senyuman atau mimik-mimik muka kan nggak bisa kan gitu, jadi dia butuh struktur sintaksis gitu. Kemudian si komunikasi bahasa tuh punya dua bentuk seperti yang kayak tadi udah dijelasin sama Nanda juga, sebenarnya ada vokal dan lisan yang melibatkan suara, pengucapan, dan juga pendengaran, dan juga tulis atau visual yang melibatkan simbol grafis, huruf, dan juga penglihatan. Ya, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Alia. Baik, sebab yang terakhir yaitu berkaitan dengan bahasa manusia. Kita sudah tahu tadi pengertian dan hakikat dari bahasa dan komunikasi itu sendiri. Nah, kita sebagai manusia kita perlu tahu konsep dasar bahasa manusia itu seperti apa. Jadi bahasa manusia itu merupakan sistem komunikasi yang paling kompleks dibanding sistem komunikasi makhluk lain. Sudah jelas kalau dibandingin dengan makhluk hidup yang lain seperti hewan ataupun tumbuhan. Yang kita tahu hewan yang berbunyi gitu, tapi ternyata hewan itu sendiri, suara dari hewan itu sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai bahasa. Nah, salah satu keunikan yang ada dalam bahasa manusia itu terletak pada karakteristiknya, yang mana karakteristik ini hanya dimiliki oleh bahasa manusia itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan pada teori Design Features of Language yang disampaikan oleh Charles V. Hockett yang terdiri dari 3, yaitu ada displacement, productivity, dan juga duality of pattern. Boleh di next? Nah, jadi kenapa bahasa manusia itu akhirnya bisa kompleks dan bisa berbeda dibandingkan bahasa makhluk lain? Karena ada 3 ciri ini. Pertama, displacement atau keterlepasan dari konteks. Jadi, kemampuan bahasa manusia itu merujuk pada hal-hal yang tidak hadir secara langsung dalam ruang dan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu tuh bisa membicarakan sesuatu yang pernah terjadi atau sejarah masa lalu yang saat ini sedang terjadi, dan juga membicarakan masa depan atau hal-hal yang bahkan bersifat imajinatif atau abstrak. Nah, hal-hal tersebut yang akhirnya bisa dibicarakan itu akhirnya menunjukkan bahwa bahasa itu nggak cuma sekedar alat untuk merespon kondisi saat ini, tetapi juga sebagai sarana untuk akhirnya melampaui batas pengetahuan gitu. Kita tahu bahwasanya ilmu-ilmu pengetahuan yang saat di zaman dulu telah disampaikan, kita bisa tahu karena ada bahasa itu sendiri yang akhirnya kita terima, yang akhirnya kita ketahui. Lalu yang kedua, karakteristik productivity atau kreativitas. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah manusia ini bisa menghasilkan beragam bahasa, beragam jumlah kata, kalimat yang tidak terbatas, yang sebenarnya memang nggak ada aturan untuk terbatas gitu ya. Jadi makin hari, zaman makin berkembang, justru bahasa-bahasa manusia itu makin banyak gitu. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka disebutlah bahwa karakteristik bahasa manusia ini kreatif. Jadi yang kita tahu sebagai istilah-istilah yang dulu belum pernah ada nih istilahnya gitu ya. Kayak sekarang di istilah medis, istilah mental health dan sebagainya itu sebelumnya kan belum ada bahasa yang menggambarkan itu sendiri. Tapi saat ini makin berkembang tuh bahasa seperti itu, sehingga akhirnya kita bisa kita bisa mengembangkan sehingga bahasa manusia itu bisa dikatakan sebagai bahasa yang kreatif atau terus berkembang. Ketiga,
yaitu duality of pattern atau dualitas struktur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa itu tadi dari bunyi, lambang, dan juga akhirnya terbentuk dalam suatu sistem. Nah, ada dua tingkatan atau dua tingkat organisasi dalam bahasa, yaitu adalah bunyi. Pertama bunyi, yang mana ini sebenarnya bunyi itu tidak memiliki makna. Seperti yang kita ketahui, hewan berbunyi, gitu. Hewan mengeluarkan suara, tapi itu nggak ada maknanya. Maknanya kita nggak bisa ketahui secara langsung, gitu ya. Namun, manusia itu punya tingkat yang kedua, yaitu bahwa bunyi-bunyi itu dikombinasikan sehingga memiliki satuan yang bermakna, yang mana itu kita sebut sebagai kata dan kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi struktur-struktur yang berlapis ini akhirnya memungkinkan manusia untuk bisa menyampaikan sesuatu, untuk bisa berbahasa dengan ragam-ragam bahasa yang banyak, yang lebih banyak daripada hanya suara itu sendiri. Nah, jadi dalam perspektif sosiolinguistik, bahasa itu bisa mencerminkan latar belakang sosial, budaya, dan bahkan status seseorang dalam masyarakat. Nah, kita akan pelajari juga mungkin di kelompok-kelompok selanjutnya ada variasi bahasa yang nanti berkaitan dengan dialek dan sebagainya gitu ya. Yang mana ragam bahasa kayak contohnya formal dan informal aja itu merupakan suatu variasi yang dalam situasi tertentu itu bisa kita gunakan, yang kita gunakan di situasi tertentu gitu ya. Nah, juga bahasa itu juga berperan dalam cara berpikir manusia. Jadi, kita bisa melakukan kita bisa berpikir karena kita bisa mengorganisasikan realitas yang ada yang kita lihat gitu, sehingga struktur bahasa itu digunakan oleh seseorang dan bisa memahami dan bisa mempengaruhi cara berpikir orang tersebut atau cara berpikir manusia gitu. Jadi dengan demikian bahwa bahasa manusia itu dapat dipahami sebagai sistem yang tidak hanya linguistik tetapi juga secara sosial dan kultural. Baik, mungkin itu penjelasan dari kami berkaitan dengan komunikasi bahasa. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Mungkin sebelum sebelum lanjut ke kelompok atau sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan via chat aja kali ya, biar kita bisa mempersiapkan untuk menjawab. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada kelompok selanjutnya untuk Baik, Ustazah dan teman-teman izin share screen-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Putih selaku dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik serta Afwan Ustazah. Baik, mungkin dilanjut ke teman-teman kelompok 1. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2. Baik, mohon maaf ya. Terima kasih Ustazah untuk instruksinya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh sesi tanya jawab ya bagi teman-teman yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang telah kami sampaikan tadi. Dipersilahkan. Baik, silakan Nabila. Baik, terima kasih kesempatannya Alia. Jadi saya di sini mau bertanya, tadi kan sebelumnya udah dijelasin ya sama kelompok 1
Kalau bahasa manusia itu memiliki karakter sendiri, mulai dari tadi memiliki sistem, lambang, dan bunyi. Nah, sehingga bahasa manusia itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, standar suatu bahasa itu bisa dipakai dan sah dipakai oleh beberapa orang atau beberapa komunitas itu standar itu apa? Kayak apakah ada syarat-syarat tertentu gitu. Habis itu misalnya kalau misalnya semua bahasa manusia itu bisa dipakai buat komunikasi, berarti misalnya saya nih mau bikin bahasa sendiri buat saya gitu, komunikasi apakah itu bisa gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Nabila. Jadi kalau misalnya ada bahasa standar suatu bisa disebut bahasa itu seperti apa? Oke, Oke, cek suara saya kedengeran. Oke, sebenarnya makasih kelompok satu untuk presentasinya. Saya izin bertanya tentang salah satu karakter bahasa juga yang tadi disebutin sama Himaf tuh, kalau bahasa itu bersifat dinamis gitu kan. Nah, tadi dicontohin kalau contoh dinamisnya itu penggunaan kata luring yang sebelumnya nggak sepopuler sekarang gitu. Yang orang dahulu tuh nggak tahu apa itu makna luring gitu. Nah, apakah kedinamisan ini itu hanya berkaitan dengan popularitas penggunaan kata kayak tadi luring sebelumnya nggak ada yang tahu sekarang banyak yang tahu gitu, atau kedinamisan ini juga mencakup perubahan penyebutan gitu, kayak misalnya dulu tuh kita tahu ada namanya istilah dalam ragam gaul ya, ada istilah teman tapi mesra gitu, TTM. Nah, kemudian eh, yang saya perhatikan istilah TTM ini di masa kita sekolah, masa kita SMP itu berubah jadi friend zone gitu misalnya. Terus dari istilah friend zone sekarang kita berubah lagi istilahnya jadi HTS gitu misalnya, hubungan tanpa status. Nah, apakah perubahan ini juga termasuk kedinamisan dalam bahasa gitu? Perubahan penyebutan ini apakah termasuk dalam kedinamisan bahasa? Apakah bisa dipahami? baik bisa dipahami. Terima kasih Farid dan Bella. Maaf, ada lagi yang pertanyaan?
Baik, mohon maaf nanti tadi jaringan internet keluar. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita akan langsung menjawab pertanyaan dari Nabila dan Farid ya. Mungkin yang pertama dulu. Baik, untuk pertanyaan dari terkait dengan bahasa ini, sebut bisa digunakan dalam dalam kadang memang kadang kita sulit pikiran gimana sih kalau misalnya kita bikin bahasa baru gitu, bahasa yang udah ada itu bisa muncul kayak gimana, gimana gimana dan gimana enggak kalau kita baru. Tapi ada beberapa apa namanya, ada beberapa influencer atau kita tahu mungkin salah satunya bahasa sendiri itu akhirnya digunakan. Nah, sebenarnya kalau misalnya bisa bikin bahasa baru atau enggak, bisa bikin bahasa sendiri atau enggak, itu jawabannya boleh, boleh banget gitu ya. Boleh banget. Karena nggak ada istilahnya lembaga atau kewenangan tertentu yang akhirnya menentukan bahasa itu sah atau enggak gitu. Dan dalam musik, bahasa dianggap sebagai bahasa yang valid itu kalau misalnya digunakan dalam dijadikan sebagai alat komunikasi. Jadi ada aturan formal tertentu yang akhirnya membatasi itu. Jadi selama selama bahasa itu digunakan dan sama bahasa itu bisa digunakan dalam komunikasi, yang mana komunikasi itu artinya adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih, dan akhirnya mereka paham berkaitan dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka komunikasikan, maka itu disebut komunikasi. Nah, kalau dalam suatu komunikasi terus bahasa tersebut digunakan dan itu bisa teman-teman saling pahami gitu ya antara dua orang atau lebih yang berbicara, uh, maka itu bisa disebut bahasa gitu. Jadi bahasa yang bisa digunakan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu um, bahasa akhirnya bisa disebut bahasa dan benar-benar dipakai itu karena memang dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak ada sebenarnya pengakuan resmi tertentu yang harus diikuti atau aturan-aturan tertentu. Jadi selama bahasa itu bisa digunakan untuk komunikasi, itu bisa disebut bahasa gitu. Mungkin itu. Baik, sudah menjawab ya. Boleh selanjutnya mungkin Naila ingin menjawab pertanyaan dari. Oh maaf, kalau ini suaranya sudah jelas kah teman-teman? Oke, mungkin jadi pertanyaan dari Nabila tadi. Bahasa itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa bisa, gimana sih maksudnya? Ketika kita ada keinginan untuk akhirnya membuat bahasa sendiri gitu, itu boleh. Kenapa? Karena bahasa itu karakteristiknya adalah yang penting bisa digunakan dalam suatu komunikasi tertentu. Jadi ketika kalian menggunakan bahasa tersebut dalam suatu komunikasi dan saling paham antar orang yang berkomunikasi, maka itu akhirnya dan itu bisa disebut sebagai bahasa. Gitu singkatnya. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Alia atas jawabannya.
Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya, dari teman-teman kelompok 1 mungkin akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, izin jawab pertanyaan Farid tadi. Sebentar, tadi jadi pertanyaannya itu, apakah kedinamisan ini hanya berkaitan dengan popularitas penggunaan kata atau mencakup perubahan penyebutan juga? Kayak tadi, contohnya friend zone itu kan. Gitu. Jadi jawabannya, apa sih namanya si kata friendzone ini yang diubah menjadi HTS atau hubungan tanpa status itu masuk ke sifat bahasa yang dinamis. Jadi di dalam sosiolinguistik ini bahasa itu tuh bisa kita katakan dinamis gitu lah. Karena selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, terus juga kebutuhan komunikasi sama pengaruh budaya dan media gitu. Jadi perubahan ini tuh bisa terjadi dalam berbagai bentuk gitu ya. Salah satunya perubahan kosakata leksikal gitu. Jadi fenomena apa sih friendzone jadi HTS ini tuh bisa dijelaskan karena adanya adaptasi bahasa gitu. Jadi kata friendzone ini kan berasal dari bahasa Inggris gitu. Lalu dalam konteks Indonesianya itu muncul kayak padanan lokalnya yaitu ya tadi HTS hubungan tanpa status gitu. Jadi hal ini tuh nunjukin bahwasannya bahasa itu menyesuaikan diri dengan budaya dari penuturnya gitu kan. Kalau friendzone kan kayak Inggris banget gitu lah, jadi kita buat yang lokalnya, versi lokalnya itu HTS gitu. Dan juga ada kreativitas penuturnya. Jadi itu masyarakat nggak cuma minjemin kata aja tapi juga bisa nyiptain istilah baru yang lebih mudah, singkat, terus juga relate lah sama bahasa kita gitu. Jadi kan kalau misalnya HTS ini kayak lebih ringkas, terus mudah diingat, terus kayak lebih lokal aja gitu nggak sih? Terus juga ada pengaruh sosial dan media. Jadi istilahnya eh, apa sih namanya kayak sebutan HTS ini tuh bisa menyebar lewat media sosial, terus juga percakapan anak muda sama budaya populer. Jadi perubahan bahasa itu benar-benar sangat dipengaruhi oleh komunitas penggunanya gitu. Terus juga ada kaitannya dengan teori. Jadi menurut Abdul Khair, bahasa itu tuh kan bersifat dinamis karena selalu berkembang mengikuti perubahan sosial masyarakat. Selain itu juga Ronald Werthau juga menjelaskan bahwasanya variasi dan juga perubahan bahasa itu muncul dari interaksi sosial antar penuturnya. Seperti itu Farid, apakah terjawab atau masih bingung? Oke, saat menjawab. Syukron, Naila kelompok 1. Oke, Afwan, dikembalikan kepada Alia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak dan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Ustazah Putih atas waktu dan juga arahannya. Baik, terima kasih kembali Ustazah. Baik, kami dari kelompok 1 izin menutup presentasi pada siang hari ini sekaligus menutup perkuliahan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.